Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dari kelas 11 TKJ. Izinkan saya membawakan teks ceramah singkat yang berjudul "Jangan biarkan insecure menguasai dirimu sendiri". Setiap manusia pasti pernah merasa tidak percaya diri, merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, atau tidak serba hasil orang lain. Perasaan itu sering kita sebut dengan kata insecure. Apa sih insecure itu? Insecure adalah perasaan tidak aman, rendah diri terhadap diri sendiri. Kita merasa kurang dari orang lain, merasa tidak pantas, bahkan terkadang sampai membenci diri sendiri. Padahal, hadirin sekalian, Allah tidak pernah menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk dan takdir terbaik bagi dirinya. Tidak ada yang salah dengan diri kita, karena Allah sendiri yang menciptakan kita. Namun, seringkali manusia tidak menyadari hal itu. Kita lebih sibuk melihat kelebihan orang lain, tapi lupa mensyukuri kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, setiap kali kita merasa insecure, seolah-olah kita sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak puas dengan ciptaanmu." Padahal, bukankah itu bentuk ketidaksopanan kepada Sang Pencipta? Rasa insecure itu sering muncul karena kita terlalu banyak membandingkan diri sendiri. Rasa insecure biasanya muncul ketika kita melihat media sosial, ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang sukses, lalu hati kita mulai berkata, "Aku kok gak kayak dia ya?" Padahal kita tidak tahu perjuangan dan ujian yang mereka alami. Kita hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk bersyukur, bukan membandingkan. Karena rasa cukup bukan datang dari banyaknya hal yang kita punya, tapi dari hati yang tahu cara bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, insecure sebenarnya bisa menjadi pengingat agar kita tidak sombong dan terus berusaha memperbaiki diri sendiri. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, insecure bisa merusak iman dan kepercayaan diri. Rasa itu membuat kita malas berusaha, takut mencoba, dan bahkan menjauh dari orang-orang baik. Maka, ada beberapa cara agar kita bisa mengatasi rasa insecure ini. Yang pertama yaitu dekatkan diri kepada Allah. Ketika hati gelisah dan merasa tidak cukup, kembalilah kepada Allah, karena hanya dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Dan yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri. Fokuslah pada prosesmu sendiri. Setiap orang punya waktu untuk bersinar, dan Allah punya rencana indah bagi setiap hambanya. Yang ketiga, belajar bersyukur. Tulis hal-hal kecil yang kamu syukuri setiap hari. Dengan begitu, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah cukup berharga. Yang keempat, rawat diri dan akhlakmu. Kecantikan sejati tidak hanya dari wajah, tapi dari hati dan akhlak yang baik. Orang yang berakhlak mulia, rendah hati, dan sabar akan selalu terlihat indah di mata manusia, apalagi di mata Allah.
Hadirin yang berbahagia, hidup ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling ikhlas menerima dirinya sendiri. Tidak perlu menjadi seperti orang lain, cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri dengan cara yang Allah ridhoi. Jangan biarkan insecure membuat kita jauh dari rasa syukur. Ubah rasa kurang menjadi dorongan untuk berproses. Ubah rasa rendah diri menjadi semangat memperbaiki diri, dan ubah rasa iri menjadi doa yang tulus. Ubah rasa iri menjadi doa yang tulus untuk kebaikan orang lain. Ingatlah, Allah mencari hamba yang percaya diri bukan karena cantik atau kaya, tapi karena ia yakin bahwa dirinya berharga di hadapan Allah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih percaya diri, karena kita tahu Allah selalu bersama kita. Mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.